Ada yang menarik sebenarnya di Winongan ini teman-teman, sahabat cari di mana berada. Sejarah kubro yang ada di Winongan kemarin itu kan seolah-olah kita melihat bahwasanya itu ada yang menggerakkan makam yang masih sengketa di pengadilan, namun dipenuhi dengan acara sejarah kubro tepat tanggal 10 November 2025, di mana seluruh warga Indonesia sedang mengenang jasa para pahlawan dan ada yang ziarah ke Taman Makam Pahlawan, namun ada kelompok Habaib Ba'alawi yang menggerakkan atau memobilisasi untuk mengadakan ziarah kubro di Winongan. Nah, ini sangat ironi teman-teman ya. Jadi sangat kurang pedulinya terhadap jasa-jasa para pahlawan yang harusnya digunakan untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah memerdekakan bangsa kita, namun memobilisasi ke makam Winongan yang masih sengketa dengan pengadilan. Dan itu banyak sebuah pertanyaan besar yang diajukan oleh netizen. Dan lebih cenderung kepada mementingkan legitimasi makam yang sebenarnya itu harusnya tidak dilakukan dengan bertepatan tanggal 10 November di Hari Pahlawan. Nah, kemudian banyak juga pertanyaan teman-teman. Siapa sebenarnya yang mendanai acara yang seperti ini? Walaupun memang tidak sampai ribuan ya, kalau misalkan ribuan mungkin seribuan lah. Tapi kalau dihitung-hitung ya ratusan, nggak sampai ribuan bahasanya gitu kan. Dan Habib Taufik di situ juga menyampaikan bahwasanya ini acara diinisiasi oleh pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Nah, ketika kita bicara siapa sebenarnya yang mendanai, itu apakah Robi Talawiyah atau pemerintahan Kabupaten Pasuruan atau elit Habib tertentu. Nah, ini apakah ini murni acara religius atau sebuah manuver politik untuk menciptakan tekanan psikologis terhadap pihak yang menggugat klaim nasab dan keaslian makam. Nah, kita akan sedikit berbicara analisa ya, terkait dengan data, dengan logika, dan analisa yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Nah, yang pertama adalah ziarah kubro ini kan yang dilakukan di Winongan ini kan ketika status makam masih sengketa hukum. Nah, coba kita pahami dan memahami ketika acara ziarah kubro, siapa yang mengundang, kemudian siapa yang menggelontorkan dana. Apakah pemerintah daerah melanggar aturan, kemudian jika Robitoh Alawiyah terlibat, apakah ini bentuk mobilisasi simbolik? Nah, kita nggak tahu. Apakah Habib Taufik Assegaf ke situ mewakili personalnya Habaib atau mewakili Robitoh Alawiyah? Kemudian jika ada sumbangan jamaah, mengapa skalanya bisa sebesar itu gitu loh? Dan apakah acara ini sengaja digelar untuk mempengaruhi opini publik terkait sengketa makam dan nasab yang kita masih belum bisa menelusuri terlebih dalam sejarah terkait makam itu? Nah, saya akan coba membagi dalam 6 segmen analisa supaya teman-teman bisa memahami sudut pandang mana yang bisa teman-teman simpulkan pemahamannya. Nah, yang pertama adalah kita bicara segmen pertama ini kita bicara tentang ziarah kubro di Winongan di mana momentum yang tidak netral. Nah, di sini yang kita bahas adalah ziarah kubro itu kan bukan kecil. Ya, pasti ada mobilisasi massa yang dikumpulkan dari berbagai macam daerah. Dan pastinya akan membutuhkan sebuah logistik besar. Kemudian mobilisasi massa, koordinasi aparat, kemudian dan dukungan struktur gitu kan. Nah, faktanya di lapangan itu kan Habib Taufik Assegaf menyatakan acara ini diinisiasi oleh pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Dan pada saat yang sama, lokasi makam itu kan sedang berada di dalam sengketa hukum yang masih belum terjadi gelar perkara, baru kemarin selesai di menggelar sidang pra-peradilan.
Nah, kemudian legitimasi sebuah makam yang masih sengketa ini kan kemudian diperkuat melalui ritual massal dan narasi kewalian. Ya, digiring acara Jira Kubro dan dibuatlah sebuah opini bahwa saya itu betul adalah makam seorang wali. Nah, satu pertanyaan kritis yang ditanyakan gitu kan, jika, nah kita bicara jika ya, jika sengketa itu belum selesai, mengapa acara sebesar itu digelar seperti sudah direncanakan atau sudah diputuskan? Nah, siapa yang diuntungkan dari penggilingan opini bahwa makam itu sudah pasti wali? Sebenarnya gini, kasus makam Minongan yang sekarang menahan Gustom di Kapolres Pasuruan, itu kan sebenarnya sangat mudah diselesaikan oleh Robito Alawiyah. Kenapa? Satu, bukti fakta yang bisa kita lihat, Habib Taufik Asikap datang ke Pasuruan. Artinya, kita bisa mengasumsikan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya Habib Taufik Asikap itu membenarkan bahwasanya itu adalah makam seorang wali yang katanya itu adalah leluhur daripada Habib Umar bin Hafiz. Nah, kalau misalkan Robito Alawiyah itu bisa dijadikan sebuah saksi ahli, ya di mana saksi ahli juga dianggap sebagai alat bukti yang sah, itu ada di undang-undang gitu ya, sehingga ya sampaikan saja kebenaran sesuai dengan data. Robito Alawiyah kan pasti punya data tuh, silsilah nasab juga pasti ada, kemudian riwayatnya di mana saja, Habib Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan dari tahun 1928 sampai sekarang itu pasti terdata dengan kuat. Bahkan mereka mengklaim Robito Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab keluarga Nabi yang paling rapi, yang paling ketat. Nah, seketat mana ketika bisa membuktikan kalau itu betul makamnya wali? Dan ini adalah poin penting sebagai kemenangan Mbak Alawi sendiri sebenarnya. Mudah kok. Makam Minongan itu mudah diselesaikan kalau Robito Alawiyah bisa memverifikasi. Oh, itu benar. Makam wali itu adalah makamnya kakek Habib Umar bin Hafiz, dulunya begini, dulunya sejarah begini dan seterusnya. Itu sampaikan. Nah, ketika itu hal yang paling vital, kenapa tidak diajukan di pengadilan? Ya, atau memang jangan-jangan Robito Alawiyah tidak mempunyai data. Ya, kalau tidak mempunyai data kan belum bisa diverifikasi. Perlu namanya uji forensik. Gali makamnya. Ya, gali makamnya bisa 2-3 meter loh. Kenapa 2-3 meter? Siapa tahu di bawahnya makam itu ada makam lain yang ditindihin. Gitu. Kalau kita uji forensik kan harus sampai sedetail mungkin. Dan itu sudah ada penyampaian bahwa itu ada di sekitar Cungkup itu kan di bawahnya juga ada makam-makam leluhur yang ada di Winongan. Nah, dari analisa segmen pertama ini, itu akan membuka pintu ke analisa berikutnya. Yaitu apa? Sumber dana dan motivasi politik nasab. Yang pertama, kita bicara analisa skenario pertama. Jika dibiayai pemerintah Kabupaten Pasuruan, ya, maka event publik yang dengan mobilisasi sebanyak itu membutuhkan dana, ya, membutuhkan logistik, membutuhkan logistik yang tidak bisa dianggap murah ataupun sedikit gitu ya, pasti banyak. Kemudian keamanan, apalagi konsumsi misalkan. Kemudian transportasi, perizinan dan segala macamnya. Nah, jika pemerintahan yang mendanai, berarti kan memakai APBD. Nah, APBD ini kan memiliki sebuah aturan yang ketat. Salah satunya mungkin seperti ini. Tidak boleh membiayai kegiatan keagamaan kelompok tertentu yang menguntungkan salah satu pihak dalam sebuah sengketa. Misalkan. Kemudian, tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang memperkuat legitimasi simbolik kelompok tertentu. Pemerintah harus netral, nggak boleh berpihak. Publik membacanya berpihak, teman-teman. Karena kan Taufik Asikap kan membenarkan diri bahwa ini adalah inisiasi daripada pemerintahan Kabupaten
Pasuruan. Nah, analisanya bagaimana? Jika benar, ya, dana APBD ataupun jika benar, jika terbukti dana APBD dipakai untuk legitimasi makam yang masih sengketa, itu akan membuka sebuah potensi seperti maladministrasi, ya, penyalahgunaan wewenang, kemudian pelanggaran atas netralitas, dan intervensi dalam sengketa sipil. Artinya, secara psikologis menggiring opini yang dimana itu masih dalam proses pengadilan. Belum selesai. Baru selesai di sidang pra-peradilan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah pemerintah Pasuruan secara tidak sengaja menjadi sebuah alat legitimasi simbolik bagi kelompok tertentu, khususnya Ba'alawi? Atau justru sadar dan menjadi bagian dari manuver kekuasaan? Jadi publik akan bertanya kritis terkait hal itu. Kenapa? Loh, ini makam masih sengketa kok. Bupati kenapa mengizinkan gitu loh? Kenapa ada izin apa? Bahasanya ada garis polis lain katakanlah. Terus masih ada proses yang masih berjalan, tapi ada kegiatan di situ. Secara hukum pun salah, ya. Secara simbolik pun salah. Kenapa? Pemerintah pasti akan memberikan sebuah ruang di situ kepada kelompok tertentu. Nah, ini tidak netral. Publik menjaga tidak netral terhadap kasus Winongan. Nah, kemudian skenario kedua, jika dibiayai oleh Robitoh Alawiyah, maka Robitoh adalah lembaga pencatat nasab Ba'alawi yang secara turun-temurun. Katanya nasabnya yang paling sahih, kemudian catatan rapi, lengkap, detail, gitu kan. Tapi ketika menjawab 12 pertanyaan Kiai Mas saja belum bisa menjawab sekarang. Satu. Yang kedua, jika lembaga ini mendanai kegiatan yang menguatkan legitimasi makam, berarti Robitoh harus ataupun berperan dalam konstruksi simbolik seorang wali. Kemudian memperkuat klaim nasab tertentu. Ya, kemudian berpotensi dianggap mengintervensi sengketa hukum. Nah, pertanyaannya yang paling penting di sini adalah, apakah ini bentuk mobilisasi legitimasi keagamaan yang dibungkus dengan ritual untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap nasab yang sedang dipertanyakan. Ba'alawi kan hobi dengan memobilisasi sebuah legitimasi kekuasaan. Ba'alawi kan hobi dengan bernarasi, beretorika, supaya bisa mempengaruhi publik, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Supaya apa? Ya percaya dengan nasab Ba'alawi. Nah, jika iya dan jika terbukti, maka Robitoh Alawiyah tidak lagi berfungsi hanya sebagai pencatat nasab, ya, tetapi menjadi aktor politik kultural yang mengintervensi ruang publik. Ini yang membuat polemik-polemik ini kan seperti sensitif, kemudian polarisasinya baik di dunia nyata ataupun di dunia sosial media itu banyak, dan publik terpecah ataupun menjadi dua, baik yang pro ataupun yang kontra. Nah, kemudian skenario ketiga misalkan gitu ya, jika biayai atau yang membiayai acara Ziarah Kubro ini adalah elit Habib atau siapapun itulah donatur besar misalkan. Nah, jika ada seorang ataupun sekelompok elit Habib ataupun donatur, ya, maka agenda Ziarah Kubro ini menjadi lebih ke personal kelompok. Nah, motifnya bisa beragam, ya, penguatan otoritas moral misalkan, kemudian solidifikasi sejarah jamaah misalkan, kemudian mempengaruhi opini publik bahwa klaim nasab itu benar, atau mungkin bisa menunjukkan kekuatan mobilisasi dalam sengketa Winongan gitu loh, supaya bisa mempengaruhi keputusan hakim. Oh, ini masih ada sengketa kok, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan penting publik adalah, mengapa mobilisasi massa ini dilakukan tepat saat menguat, ya kan? Tepat juga saat tanggal 10 November. Atau jangan-jangan sebenarnya Ba'alawi ini menyiapkan Ziarah Kubro di Winongan ini tanggal 10 November,
karena Presiden Prabowo mengumumkan pahlawan nasional dan guru tua juga masuk di dalam nominasi itu, ya mungkin bisa jadi acara itu dipersiapkan untuk sekaligus menyambut guru tua menjadi seorang pahlawan. Namun kan tidak ada 10 nama pahlawan nasional itu guru tua tidak masuk. Sehingga zonk misalkan. Atau kemudian Jillah Kubro ini berubah menjadi sebuah teguran ya karena hujan lebat, banjir, petir gitu kan. Nah, kipi-kipinya biasanya kan membelanya apa? Masya Allah hujan itu berkah, baik kan? Tapi kalau banjir apakah itu disebut berkah? Berarti kalau ada banjir bandang ya, berarti itu bukan musibah tapi berkah gitu kan. Nah, inilah yang perlu publik jangan sampai terbalik-balik pemahaman dan logikanya. Nah, kemudian ada lagi beberapa opsi misalkan jika dana dari sumbangan jamaah misalkan, dari yang hadir misalkan, yuk patungan yuk kita mau adain Jillah Kubro misal. Nih pemerintah Pasuruan sudah merestui misalkan gitu. Yuk kita kita patungan atau kita donasi misalkan. Nah, jika benar dananya sumbangan itu ada, maka pertanyaannya bukan siapa yang membayar, tetapi siapa yang menggerakkan. Itu pertanyaannya. Loh, kalau mereka menggerakkan, kalau mereka menyumbang ya sah-sah saja menyumbang. Yuk kita solidaritas ke makam Winongan gitu ya. Tapi pertanyaan besar adalah siapa yang menggerakkan? Nah, mobilisasi sebanyak ini kan tidak terjadi secara organik. Bawalnya terbiasa dengan mobilisasi massa. Ya, seperti halnya di media sosial ataupun dunia nyata itu terbiasa dengan itu polanya yang kita amati dari tahun ke tahun. Terutama yang kita garis bawahi adalah pada saat polemik nasab. Ya, tidak organik memobilisasinya. Nah, artinya apa? Ada sebuah struktur komando yang bekerja di sini. Nah, maka analisa yang saya ambil di sini adalah sumbangan itu kan bisa menjadi alasan aman. Tetapi pola mobilisasinya itu menunjukkan manajemen yang tingkat tinggi. Ya, pasti ada namanya terstruktur di dalam sebuah mobilisasi massa yang tidak organik. Ya, dan ini mengarah kepada suatu dugaan. Nah, apa dugaannya? Acara ini dikemas sebagai ritual. Tetapi hakikatnya adalah deklarasi simbolik bahwa publik telah menerima bahwa makam itu wali. Jadi mereka membuatkan pernyataan adalah membenarkan diri makam itu adalah wali. Meskipun sengketa belum selesai. Dan ini adalah tekanan psikologis terhadap pihak lawan, terhadap pihak Gustom. Nah, maka dari itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manuver politik nasab ini dari tadi yang saya sampaikan semua opsi itu pendanaan mengarah pada satu kesimpulan di mana ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar ritual ziarah. Ya, ritual benar, ziarah makam wali benar. Itu niatnya. Cuma kan ada sebuah agenda besar di balik itu. Kenapa harus tanggal 10 November? Ya, kenapa harus ada makam yang lagi sengketa? Itu agenda di belakang itu. Kalau ritual ziarahnya ya ritual biasa seperti orang ziarah. Namun kan agendanya itu yang kita pertanyakan. Yang jauh lebih besar sebenarnya dari sebuah hanya ritual ziarah saja. Nah, momentum acara-acara seperti itu adalah retorika dan mobilisasi menunjukkan adanya sebuah produksi simbol. Ya, pembentukan opini publik, baik publik nyata ataupun publik sosial media. Kemudian upaya untuk legitimasi makam dan nasab yang masih sengketa. Kemudian tekanan emosional terhadap proses hukum. Nah, yang jadi pertanyaan besar dari seluruh yang saya sampaikan di sini adalah jika acara ini benar-benar memang betul murni religius, mengapa skalanya seperti demonstrasi yang mempunyai kekuatan besar? Ya, mengapa digelar saat sengketa belum selesai? Masih proses. Dan mengapa narasi kewalian dipaksakan sebelum pembuktian hukum? Jangan melakukan pembenaran dulu sebelum hukum memutuskan. Ini kan lagi dibuktikan di pengadilan nih. Ada enggak ahli waris itu memiliki sejarah riwayat makam itu adalah makam Habib Fulan bin Fulan sampai katanya nyambung kepada
leluhurnya Habib Umar bin Hafiz. Kan itu yang dibuktikan. Nah, makanya polemik Makam Minong ini kan selesai dengan sangat mudah. Oke lah, katakanlah Gus Tom di penjara, nggak masalah. Ya, cepat selesai loh. Gitu loh. Oke, kita akui kita salah, misalkan. Apa yang bisa mereka buktikan? Yaitu tadi, Robitola menjadi saksi ahli untuk membuktikan data catatannya. Kalau itu betul makam wali, walinya siapa, bin siapa, Mbak Alawi bukan. Kalau misalkan itu makam Mbak Alawi, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah, kalau Mbak Alawi kok. Ya, tapi kan ada dugaan-dugaan yang menindihin makam leluhur yang terdahulu. Itu yang harus dibuktikan. Makanya ketika uji forensik diajukan nanti kepada kuasa hukumnya Gus Tom, sebisa nggak kita gali sampai 3 meter. Jangan-jangan ini makam yang atas ini di bawahnya ada lagi. Jangan-jangan di bawahnya ada lagi dan seterusnya. Nah, intinya ke teman-teman semuanya ya, terkait makam Minong ini, kebenaran itu kan tidak harus dibela dengan massa. Kebenaran itu nggak butuh namanya orang yang nyari-nyari dukungan, itu kan nggak perlu, nggak butuh itu, nggak butuh namanya sebuah kebenaran itu dengan mobilisasi massa, nggak butuh pendukung, nggak usah ngitung-ngitung nih yang dukung saya sekian, berarti saya benar, itu nggak juga. Tidak harus juga ditegakkan dengan mobilisasi ritual. Jika sebuah makam memang benar-benar itu makam wali, kebenaran itu tidak perlu dipertunjukkan, gak usah ditunjukkan sana sini. Itu akan mencari jalannya sendiri. Oh, itu benar, makam wali, ya sudah. Nah, ia akan membuktikan dia sendiri melalui data. Sekali lagi ya, kebenaran itu akan membuktikan dirinya sendiri melalui data, sejarah, dan bukti hukum. Bukan dengan cara pembenaran melalui mobilisasi seperti ziarah kubro. Nah, yang perlu kita garis bawahi, pertanyaan untuk episode kali ini kan bukan sekedar siapa yang mendanai yang kita bahas ini, tetapi siapa yang sedang mencoba untuk membentuk persepsi publik. Nah, dan untuk kepentingan apa? Nah, kita sebenarnya juga tidak sedang menyerang siapapun, tapi kita hanya menuntut sebuah transparansi, netralitas pihak aparat polisian, penegak hukum, pemerintah kabupaten, netralitas. Nggak boleh berpihak ke suatu kelompok tertentu untuk menyelesaikan polemik makam Minongan. Yang dibutuhkanlah kejujuran publik. Supaya apa? Negara ini tidak menjadi sebuah alat legitimasi bagi klaim yang belum pernah diuji kebenarannya. Sekian dari saya. Terima kasih.